Bayangkan ini, Anda bangun di pagi hari seperti biasa. Alarm berbunyi, Anda mematikan suaranya dan segera meraih ponsel. Notifikasi berderet, email, pesan, berita terbaru, dan unggahan media sosial. Dalam hitungan detik, pikiran Anda sudah dibanjiri oleh informasi, tuntutan, dan kebisingan mental. Anda belum sempat napapkan kaki ke lantai, tapi rasanya seperti sudah berlari maraton. Hari ini seperti kemarin, dan besok akan diisi dengan kesibukan yang tak berujung. Tapi, di tengah semua ini, ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul, seperti bisikan kecil yang tak bisa diabaikan. Apakah ini benar hidup? Anda mencoba mengusir pertanyaan itu. Lagi pula, bukankah ini yang disebut hidup? Bekerja keras, mengejar tujuan, memenuhi tanggung jawab, dan sesekali mencari hiburan untuk melepas lelah. Tapi bisikan itu tak hilang, justru semakin keras. Apakah ini semua yang ada? Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Anda merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung, seperti tikus dalam roda yang terus berputar tanpa tahu kemana arahnya. Lalu tiba-tiba Anda ingat sesuatu. Sebuah kata yang mungkin pernah Anda dengar, tapi selalu Anda anggap remeh, meditasi. Tapi tunggu, bukankah meditasi itu untuk orang-orang spiritual? Untuk mereka yang mengenakan jubah, duduk di atas bantal, dan menghabiskan waktu berjam-jam di kuil atau ashram? Anda bukan orang seperti itu. Anda punya pekerjaan, keluarga, dan segudang tanggung jawab. Anda tidak punya waktu untuk duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi, bisikan itu kembali muncul. Bagaimana jika meditasi bukan hanya untuk orang spiritual? Bagaimana jika meditasi adalah kunci untuk keluar dari lingkaran ini? Disinilah paradoksnya. Di dunia yang semakin sibuk, di mana waktu adalah komoditas paling berharga, justru diam dan tidak melakukan apa-apa bisa menjadi tindakan paling revolusioner. Tapi, bagaimana mungkin duduk diam, tanpa gangguan, tanpa tujuan, bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah modern yang begitu kompleks? Bagaimana mungkin sesuatu yang terlihat begitu sederhana bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Mari kita renungkan sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda duduk diam dan bermeditasi? Apakah ini hanya sekadar relaksasi atau ada sesuatu yang lebih dalam terjadi? Apakah meditasi benar-benar bisa membantu Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup? Atau jangan-jangan meditasi justru mengungkapkan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu sendiri adalah ilusi? Tapi, sebelum kita terjun lebih dalam, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa kita begitu takut untuk diam? Mengapa kita merasa harus selalu sibuk, selalu produktif, selalu terhubung? Apa yang sebenarnya kita hindari ketika kita terus-menerus mencari distraksi? Apakah ketakutan terbesar kita adalah menghadapi diri sendiri? Ini bukan hanya pertanyaan filosofis belaka. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh inti dari siapa kita sebagai manusia. Di era di mana teknologi memungkinkan kita untuk selalu terhubung, justru kita semakin terputus dari diri sendiri. Kita sibuk memenuhi tuntutan luar, tapi lupa untuk merawat dunia dalam. Kita menjadi ahli dalam multitasking, tapi kehilangan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini, saat ini. Jadi, di tengah semua kebisingan ini, bisakah meditasi menjadi jawabannya? Bisakah praktik kuno ini yang sering dianggap sebagai domain orang-orang spiritual justru menjadi alat paling ampuh untuk menghadapi tantangan modern? Atau jangan-jangan kita telah salah memahami meditasi dari awal? Mungkin meditasi bukanlah tentang menjadi spiritual, tapi tentang menjadi manusia seutuhnya. Ketakutan akan keheningan bukanlah fenomena baru. Sejak zaman kuno, manusia telah berusaha menghindari keheningan dengan berbagai cara. Tapi di era modern, ketakutan ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita hidup di dunia yang terus-menerus berisik, dari notifikasi ponsel yang tak henti-hentinya, hingga deru mesin dan hiruk-pikuk kota. Tapi mengapa? Apa yang sebenarnya kita hindari ketika kita menolak untuk diam? Untuk memahami ini, kita perlu menggali lebih dalam ke dalam psikologi manusia. Carl Jung, salah satu psikolog paling berpengaruh abad ke-20, pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, itu akan mengendalikan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya sebagai takdir. Apa yang Jung maksudkan adalah bahwa banyak dari perilaku kita didorong oleh kekuatan bawah sadar, ketakutan, keinginan, dan trauma yang tidak kita sadari. Dan salah satu cara untuk mengungkap kekuatan ini adalah melalui keheningan. Tapi keheningan itu menakutkan. Ketika kita diam, kita dihadapkan pada diri sendiri, pada pikiran, emosi, dan ingatan yang mungkin telah lama kita tekan.
Ini adalah pengalaman yang tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Seperti yang dikatakan oleh filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre, hal tersulit dalam hidup adalah menghadapi diri sendiri. Dan dalam keheningan, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Inilah mengapa kita terus-menerus mencari distraksi. Kita menggunakan pekerjaan, hiburan, dan bahkan hubungan sebagai pelarian dari diri sendiri. Tapi seperti yang diingatkan oleh Arthur Schopenhauer, kebahagiaan hanyalah ketiadaan penderitaan. Dengan kata lain, distraksi hanya memberikan kelegaan sementara, tapi tidak pernah menyelesaikan akar masalahnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran kita ketika kita diam? Menurut penelitian neuroscience, otak kita memiliki dua mode utama, default mode network dan test positive network. DMN aktif ketika kita tidak fokus pada tugas tertentu, saat kita melamun, merenung, atau bermeditasi. Sedangkan TPN aktif ketika kita fokus pada tugas eksternal seperti bekerja atau bermain game. Yang menarik adalah, DMN sering dikaitkan dengan pemikiran yang mendalam dan introspektif. Tapi bagi banyak orang, aktivasi DMN justru menimbulkan kecemasan. Mengapa? Karena dalam mode ini, kita dihadapkan pada pikiran dan emosi yang biasanya kita hindari. Ini seperti membuka kotak Pandora. Begitu dibuka, sulit untuk menutupnya kembali. Tapi disinilah letak paradoksnya. Justru dengan menghadapi ketakutan dan kecemasan ini, kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl, psikolog dan korban Holocaust, ketika kita tidak bisa mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri sendiri. Dengan kata lain, keheningan bukanlah musuh yang harus dihindari, tapi sekutu yang bisa membantu kita tumbuh. Namun, masyarakat modern telah menciptakan lingkungan yang membuat keheningan semakin sulit dijangkau. Teknologi, dengan segala kemudahannya, justru menjadi alat yang memperkuat distraksi. Media sosial misalnya, dirancang untuk membuat kita terus-menerus terlibat. Setiap notifikasi adalah umpan kecil yang memicu pelepasan dopamin, membuat kita ketagihan untuk terus memeriksa ponsel. Tapi, ini bukan hanya tentang teknologi. Ini juga tentang nilai-nilai yang kita anut sebagai masyarakat. Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas dan kesibukan. Diam dianggap sebagai kemalasan, sementara kesibukan dianggap sebagai tanda kesuksesan. Seperti yang diingatkan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, kadang-kadang orang tidak ingin mendengar kebenaran karena mereka tidak ingin ilusi mereka hancur. Dan ilusi kita adalah bahwa kesibukan sama dengan makna. Tapi, apa yang terjadi ketika kita terus-menerus menghindari keheningan? Kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita menjadi seperti robot yang menjalani rutinitas tanpa benar-benar hidup. Dan yang paling berbahaya, kita kehilangan kemampuan untuk merenung, untuk bertanya, apa arti semua ini? Inilah mengapa meditasi menjadi begitu penting. Bukan karena ia adalah praktik spiritual, tapi karena ia adalah alat untuk menghadapi diri sendiri. Meditasi memaksa kita untuk diam, untuk hadir, dan untuk menghadapi apapun yang muncul. Tanpa penghakiman, tanpa distraksi. Ini adalah tindakan pemberontakan terhadap budaya kesibukan yang mendominasi dunia modern. Tapi, sebelum kita bisa benar-benar memahami kekuatan meditasi, kita perlu melihat konsekuensi dari menghindari keheningan. Apa yang terjadi pada individu dan masyarakat ketika kita terus-menerus lari dari diri sendiri? Dan bagaimana meditasi bisa menjadi jalan keluar dari labirin ini? Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang terus-menerus sibuk, terhubung, dan terdistraksi. Sebuah dunia di mana keheningan hampir tidak ada, dan setiap momen diisi dengan aktivitas, notifikasi, atau hiburan. Sekilas, ini mungkin terdengar seperti gambaran kemajuan, sebuah masyarakat yang produktif, dinamis, dan selalu bergerak. Tapi, di balik permukaan yang gemerlap ini, ada konsekuensi yang jauh lebih gelap dan lebih dalam. Pertama-tama, mari kita lihat dampaknya pada individu. Ketika kita terus-menerus menghindari keheningan, kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita menjadi asing bagi diri kita sendiri. Pikiran kita dipenuhi oleh kebisingan eksternal. Apa yang orang lain pikirkan tentang kita? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dan bagaimana kita bisa mencapai lebih banyak? Tapi, di tengah semua ini, kita kehilangan suara kita sendiri. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Søren Kierkegaard, kehidupan hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tapi harus dijalani dengan melihat ke depan. Namun,
Bagaimana kita bisa memahami hidup jika kita tidak pernah berhenti untuk merenung? Kehilangan koneksi dengan diri sendiri ini memiliki konsekuensi yang serius bagi kesehatan mental. Studi-studi terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat kecemasan, depresi, dan burnout di kalangan masyarakat modern. Menurut psikolog Gabor Mate, ini bukan kebetulan. Dalam bukunya In the Realm of Hungry Ghosts, Mate menjelaskan bagaimana ketidakmampuan kita untuk hadir dalam momen ini, untuk menghadapi diri sendiri, adalah akar dari banyak masalah mental dan emosional. Kita menggunakan distraksi, baik itu pekerjaan, belanja, atau media sosial, sebagai cara untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tidak kita hadapi. Tapi ini bukan hanya tentang kesehatan mental, ini juga tentang identitas. Ketika kita terus-menerus terdistraksi, kita kehilangan kemampuan untuk merenung, untuk bertanya, siapa saya sebenarnya? Kita menjadi seperti boneka yang ditarik oleh tali-tali eksternal, tuntutan sosial, ekspektasi budaya, dan tekanan ekonomi. Seperti yang diingatkan oleh filsuf Jean-Paul Sartre, kita adalah pilihan-pilihan kita. Tapi bagaimana kita bisa membuat pilihan yang otentik jika kita tidak pernah berhenti untuk merenung? Lalu, ada dampaknya pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita tidak terhubung dengan diri sendiri, kita juga tidak bisa benar-benar terhubung dengan orang lain. Hubungan kita menjadi dangkal, transaksional, dan penuh dengan distraksi. Kita mungkin memiliki ratusan teman di media sosial, tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar mengenal kita? Seperti yang dikatakan oleh psikolog Carl Rogers, hubungan yang otentik dimulai dengan kejujuran terhadap diri sendiri. Namun, bagaimana kita bisa jujur pada diri sendiri jika kita tidak pernah berhenti untuk mendengarkan suara kita sendiri? Dan yang paling mengkhawatirkan, ada dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika setiap individu kehilangan koneksi dengan diri sendiri, masyarakat secara keseluruhan menjadi terfragmentasi. Kita hidup dalam gelembung-gelembung informasi, di mana setiap orang hanya mendengar apa-apa yang ingin mereka dengar. Ini menciptakan polarisasi, ketidakpercayaan, dan konflik. Seperti yang diingatkan oleh filsuf Hannah Arendt, kejahatan terbesar tidak dilakukan oleh orang-orang yang memilih untuk berbuat jahat, tapi oleh orang-orang yang gagal untuk memilih. Dan dalam dunia yang penuh distraksi, kita semakin sulit untuk membuat pilihan yang sadar dan bertanggung jawab. Namun, mungkin konsekuensi yang paling mendalam adalah hilangnya makna. Ketika kita terus-menerus sibuk, kita kehilangan kemampuan untuk merenung tentang arti hidup. Kita menjadi seperti karakter dalam novel Brave New World karya Aldous Huxley, terjebak dalam dunia yang penuh dengan kesenangan dan distraksi, tetapi kosong dari makna yang mendalam. Seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl, makna adalah apa yang membuat kita terus bertahan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Tetapi, bagaimana kita bisa menemukan makna jika kita tidak pernah berhenti untuk merenung? Inilah mengapa keheningan menjadi begitu penting. Keheningan bukan hanya tentang tidak adanya suara. Ini tentang menciptakan ruang untuk merenung, untuk menghadapi diri sendiri, dan untuk menemukan makna. Namun, di dunia yang terus-menerus berisik, keheningan menjadi semakin langka. Dan, dengan hilangnya keheningan, kita kehilangan sesuatu yang esensial dari kemanusiaan kita. Tetapi, bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran ini? Bagaimana kita bisa menemukan kembali keheningan dalam dunia yang penuh distraksi? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menggunakan keheningan ini untuk menemukan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan makna hidup kita? Di tengah dunia yang terus-menerus berisik, ada sebuah tindakan yang bisa dianggap sebagai pemberontakan, memilih untuk diam. Ini bukan sekadar duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Ini adalah tindakan sadar untuk melawan arus, menolak distraksi, dan menghadapi diri sendiri. Tetapi bagaimana kita bisa memulai pemberontakan ini? Bagaimana kita bisa menemukan keheningan dalam kehidupan yang penuh dengan kebisingan? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa meditasi bukanlah tentang menjadi spiritual atau religius. Ini adalah tentang menjadi manusia seutuhnya. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Jiddu Krishnamurti, meditasi bukanlah pelarian dari dunia, tapi pemahaman yang mendalam tentang dunia dan diri sendiri. Dengan kata lain, meditasi adalah alat untuk melihat realitas apa adanya, tanpa ilusi atau distraksi.
Namun, memulai meditasi bisa terasa menakutkan. Bagaimana kita bisa duduk diam ketika pikiran kita terus-menerus bergejolak? Bagaimana kita bisa menghadapi emosi dan pikiran yang mungkin telah lama kita tekan? Inilah mengapa meditasi sering dianggap sebagai praktik yang sulit. Tetapi, seperti yang diingatkan oleh guru meditasi Thich Nhat Hanh, meditasi bukanlah tentang menghentikan pikiran, tapi tentang belajar untuk mengamatinya tanpa penghakiman. Jadi, langkah pertama adalah menciptakan ruang untuk keheningan. Ini tidak harus lama, mulailah dengan 5 menit sehari. Carilah tempat yang tenang, di mana Anda tidak akan terganggu. Duduklah dengan nyaman, tutup mata Anda, dan fokus pada napas. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuh Anda. Jika pikiran Anda mulai mengembara, jangan melawannya. Cukup sadari dan kembalikan fokus Anda pada napas. Tapi, meditasi bukan hanya tentang duduk diam. Ini juga tentang membawa kesadaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Jon Kabat-Zinn, pelopor mindfulness modern. Mindfulness adalah tentang hadir sepenuhnya dalam momen ini, tanpa penghakiman. Ini berarti melatih diri untuk memperhatikan apa yang terjadi di sekitar Anda. Rasakan sentuhan angin di kulit Anda. Dengarkan suara burung berkicau, atau perhatikan rasa dan tekstur makanan yang Anda makan. Tentu saja ini tidak mudah. Pikiran kita telah terbiasa dengan distraksi, dan melatih kesadaran membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi, seperti yang diingatkan oleh filsuf Stoik Epictetus, tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk menjadi lebih baik hari ini. Setiap momen adalah kesempatan untuk melatih kesadaran, menghadapi diri sendiri, dan menemukan keheningan. Lalu, ada tantangan eksternal. Bagaimana kita bisa menemukan waktu untuk bermeditasi dalam kehidupan yang sibuk? Bagaimana kita bisa menolak godaan untuk terus-menerus memeriksa ponsel atau menonton TV? Disinilah pentingnya menetapkan batasan. Buatlah jadwal meditasi yang konsisten. Misalnya, 5 menit setiap pagi sebelum memulai hari. Matikan notifikasi ponsel Anda selama waktu ini dan beritahu orang-orang di sekitar Anda bahwa Anda tidak akan terganggu. Tapi, yang paling penting, kita perlu mengubah cara kita memandang keheningan. Keheningan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, ini adalah sumber kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh penulis Susan Cain dalam bukunya Quiet the Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking. Ada kekuatan yang luar biasa dalam keheningan. Kekuatan untuk merenung, untuk menciptakan, dan untuk memahami. Dan inilah yang membuat meditasi begitu revolusioner. Ini bukan hanya tentang relaksasi atau kesehatan mental. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup kita. Ini adalah tentang menolak distraksi, menghadapi diri sendiri, dan menemukan makna yang lebih dalam. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, dia yang memiliki alasan untuk hidup bisa menanggung hampir semua cara hidup. Dan meditasi bisa membantu kita menemukan alasan itu. Tapi ini bukanlah perjalanan yang mudah. Akan ada saat-saat di mana kita merasa tidak nyaman, di mana kita dihadapkan pada emosi dan pikiran yang sulit. Tapi seperti yang diingatkan oleh psikolog Carl Jung, tidak ada terang tanpa bayangan. Dengan menghadapi ketakutan dan kecemasan kita bisa menemukan kedamaian yang sejati. Jadi bagaimana kita bisa memulai pemberontakan ini? Bagaimana kita bisa menemukan keheningan dalam dunia yang penuh distraksi? Dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menggunakan keheningan ini untuk menemukan diri kita sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan makna hidup kita? Setelah menjelajahi labirin distraksi, menghadapi ketakutan akan keheningan, dan memulai pemberontakan dengan meditasi, kita akhirnya tiba pada sebuah realisasi yang mendalam. Keheningan bukanlah tujuan, tapi jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Ini bukan sekadar tentang duduk diam dan merenung. Ini tentang menemukan kembali esensi dari siapa kita sebenarnya. Bayangkan ini, Anda sedang duduk dalam keheningan, fokus pada napas, ketika tiba-tiba Anda menyadari sesuatu yang luar biasa. Semua kebisingan, pikiran yang bergejolak, emosi yang mengganggu, dan tuntutan eksternal mulai mereda. Dan di tengah keheningan ini, Anda merasakan sesuatu yang jarang Anda rasakan, kehadiran sejati. Anda tidak lagi terjebak dalam masa lalu atau cemas tentang masa depan. Anda benar-benar ada di sini saat ini. Inilah kekuatan meditasi yang sebenarnya. Ini bukan hanya tentang mengurangi stres atau meningkatkan fokus.
Ini tentang mengalami realitas secara langsung, tanpa filter atau distraksi. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Eckhart Tolle, kehadiran adalah kunci untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Dan dalam keheningan, kita menemukan kehadiran ini. Tapi realisasi ini tidak berhenti di sini. Ketika kita terus bermeditasi, kita mulai melihat pola-pola dalam pikiran dan emosi kita. Kita menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai diri sebenarnya adalah konstruksi, pikiran, keyakinan, dan identitas yang kita bangun sepanjang hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh Buddha, Anda bukanlah pikiran Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran. Dan dalam keheningan, kita mulai memahami kebenaran ini. Ini adalah paradoks yang luar biasa. Dengan menghadapi keheningan, kita justru menemukan kebebasan. Kita menyadari bahwa kita bukanlah budak dari pikiran atau emosi kita. Kita memiliki pilihan untuk bereaksi secara otomatis atau untuk merespons dengan kesadaran. Seperti yang dikatakan oleh Viktor Frankl, di antara stimulus dan respons ada ruang. Di ruang itu terletak kebebasan dan kekuatan kita untuk memilih. Dan meditasi membantu kita memperluas ruang ini. Tapi, realisasi terbesar datang ketika kita memahami bahwa keheningan bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar diri kita. Ini adalah bagian alami dari siapa kita. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Lao Tzu, diam adalah sumber dari segala sesuatu. Ketika kita berhenti mencari distraksi, kita menemukan bahwa keheningan selalu ada di dalam diri kita, seperti langit biru yang selalu ada di balik awan. Inilah mengapa meditasi bukan hanya untuk orang spiritual. Ini adalah praktik universal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Ini bukan tentang menjadi lebih baik atau lebih suci, ini tentang menjadi lebih manusiawi. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Carl Rogers, ketika saya menerima diri saya apa adanya, maka saya bisa berubah. Dan meditasi adalah alat untuk menerima diri kita sepenuhnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Tapi, realisasi ini tidak berhenti pada level individu. Ketika kita menemukan keheningan dalam diri sendiri, kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa banyak dari masalah dunia, konflik, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan berakar pada ketidakmampuan kita untuk hadir dan mendengarkan. Seperti yang diingatkan oleh filsuf Martin Buber, semua kehidupan nyata adalah pertemuan. Dan dalam keheningan, kita menemukan kemampuan untuk benar-benar bertemu dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan dunia di sekitar kita. Jadi, apa arti semua ini bagi kita? Bagaimana kita bisa membawa realisasi ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, kita perlu mengintegrasikan keheningan ke dalam rutinitas kita. Ini tidak harus lama, 5 menit sehari sudah cukup untuk memulai. Tapi yang lebih penting, kita perlu membawa kesadaran ini ke dalam setiap momen, saat kita berbicara dengan orang lain, saat kita bekerja, atau bahkan saat kita bersantai. Kedua, kita perlu mengubah cara kita memandang distraksi. Alih-alih melihatnya sebagai musuh, kita bisa melihatnya sebagai guru. Setiap kali kita tergoda untuk memeriksa ponsel atau menonton TV, kita bisa menggunakan momen ini sebagai pengingat untuk kembali ke keheningan. Seperti yang dikatakan oleh guru meditasi Pema Chodron, segala sesuatu yang mengganggu kita bisa menjadi guru kita. Dan yang paling penting, kita perlu mengingat bahwa meditasi bukanlah tentang mencapai sesuatu. Ini tentang mengalami apa yang sudah ada, keheningan, kehadiran, dan kebenaran. Seperti yang diungkapkan oleh filsuf Alan Watts, kita tidak perlu mencari makna, kita adalah makna itu sendiri. Dan dalam keheningan, kita menemukan kebenaran ini. Jadi di akhir perjalanan ini, kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah kita akan terus terjebak dalam distraksi, atau apakah akan memilih untuk menghadapi keheningan? Apa kita akan terus lari dari diri sendiri, atau apakah kita akan berani untuk hadir sepenuhnya? Pilihan ini tidak hanya menentukan kualitas hidup kita, tapi juga kemanusiaan kita. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Søren Kierkegaard, kehidupan bukanlah masalah yang harus dipecahkan, tapi realitas yang harus dialami. Dan dalam keheningan, kita menemukan realitas ini, tidak hanya sebagai individu, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sekian bagian terakhir.
Ini adalah akhir dari naskah panjang tentang mengapa meditasi bukan hanya untuk orang spiritual. Semoga naskah ini memberikan inspirasi dan wawasan yang mendalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.